Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita terus akan semakin dekat dengan akhir Ramadan, dan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita adalah semangat kita yang tidak boleh kendor. Karena seperti yang saya tulis di dalam Hikmah Republika pada 5 Mei 2021 yang berjudul Menggapai Takwa, akhir Ramadan itu kalau diilustrasikan sebagai sebuah perlombaan lari maraton, maka inilah momen-momen di mana semangat kita harus dipacu sekuat semampu yang kita miliki dengan melakukan kebaikan-kebaikan dalam segala dimensinya. Yang sempurna adalah mulai dari ibadah, amaliyah, fikroh, ya, sampai kemudian pada bagaimana kita berdakwah. Namun kita menyadari bahwa tidak semua manusia dikaruniai oleh Allah atau mampu menjadi orang seperti Rasulullah, seperti para sahabat, bahkan mungkin seperti guru-guru kita saja belum tentu kita mampu. Namun demikian tidak berarti kita harus tidak melakukan apapun. Kita penting melihat apa potensi terkuat di dalam diri kita. Kalau memang amalan terkuat dan yang menyenangkan hati kita itu misalnya membaca Al-Quran, maka perkuat. Kalau amalannya adalah ibadah, maka perkuat itu. Kalau memang amalannya sedekah, perkuat itu. Intinya semua kebaikan silahkan diperkuat di akhir-akhir Ramadan ini, termasuk mungkin merenung, berpikir, menemukan konsep, langkah-langkah solutif untuk kebaikan umat Islam, bangsa dan negara. Dan saya pikir itu mungkin, meskipun bukan seorang presiden, bukan pula menteri, apalagi ketua MPR atau DPR, tidak masalah, karena bangsa dan negara ini diwariskan oleh Allah untuk kita semua. Berarti yang bertugas menjaga adalah kita semuanya. Nah, jika demikian, maka sisa hari yang ada ini kita harus optimalkan dengan sebaik mungkin. Dan kunci utama, yang tidak ada kunci selain itu, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, adalah usaha. Imam Ghazali mengatakan demikian: usaha sungguh-sungguh harus selalu dilakukan, dan kondisi orang yang mengaku diri berilmu dengan ilmu ukhrawi harus diuji serta diperiksa kembali. Untuk memperoleh ilmu jenis ini, kita perlu melakukan banyak sekali usaha yang sangat keras, mulai dari penyucian jiwa, menjauhkan diri dari tipu daya dunia, dan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW beserta para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dan mereka yang bersedia melakukan semua persyaratan yang dibutuhkan akan mendapatkan ilmu jenis ini sesuai dengan kehendaknya, bukan lantaran usaha keras yang sudah dijalankannya. Walau demikian, tidak akan pernah ada sesuatu yang diperoleh tanpa diawali dengan usaha. Saya ulangi, tidak akan pernah ada sesuatu yang diperoleh tanpa diawali dengan usaha. Sebab usaha adalah satu-satunya kunci petunjuk menuju apa saja yang diinginkan manusia. Tidak tersedia kunci selainnya. Dengan demikian, sahabat kalian yang berbahagia, kesadaran diri akan ilmu yang bermanfaat, akan amaliyah yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia dan akhirat, itu merupakan satu modal dasar. Namun hal itu harus diikuti oleh sebuah upaya, usaha yang sungguh-sungguh, dengan menghidupkan malam-malam kita, dengan mengisi kebermanfaatan dalam hari-hari kita, atau bahkan memberikan kebahagiaan kepada sesama. Karena Islam ini adalah jalan hidup, Islam ini ajaran yang sempurna, maka siapapun bisa terlibat di dalam upaya-upaya kebaikan tersebut. Tinggal dirinya menyadari atau tidak, kemudian kalau sudah menyadari, mau tidak dia berusaha. Nah, inilah yang
mesti kita upayakan, karena pada dasarnya semua sahabat-sahabat Nabi dengan prestasi yang gilang gemilang adalah mereka yang hidupnya dipenuhi oleh kobaran usaha karena keyakinan, kesungguhan, dan tidak ada harapan lain kecuali janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa akhir Ramadan ini mengantarkan kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh berupaya, sungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan, bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun yang bisa kita lakukan, pertahankan. Jika mampu, tingkatkan. Jangan sampai lemah, apalagi tanpa daya dan tanpa usaha. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.